nama saya Iin Latifah, NIM 20 2010-20 kelas 2A BBSI. Yang terhormat Bapak Yoga selaku dosen pengampu mata kuliah terampil berbicara dan teman-teman kelas 2A yang saya hormati. Sebuah pernyataan, Indonesia tidak perlu lockdown atau karantina seperti negara lain dalam mengatasi COVID-19. Untuk mengatasi masalah virus ini, sebenarnya kita cukup melakukan menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan sesering mungkin, membatasi berpergian, dan selalu menggunakan masker jika terpaksa harus keluar rumah. Dan kita disiplin dalam menjalankan anjuran pemerintah ini, tentunya virus corona dapat dipastikan akan segera berlalu. Baik, saya sangat setuju dengan pernyataan bahwa Indonesia tidak harus melakukan lockdown. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu tidak boleh memutuskan sesuatu yang berdasarkan apa yang populer dilakukan di negara lain. Dalam hal ini adalah lockdown, karena lockdown ini sudah dilakukan oleh beberapa negara, diantaranya Malaysia, Italia, Spanyol, Cina, dan sebagainya. Kita harus mempertimbangkan bagaimana budaya, kondisi sosial masyarakat, baru memutuskan suatu kebijakan. Selain itu juga telah disampaikan oleh Deputi 5 Staf Kepresidenan RI menyampaikan bahwa pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk lockdown karena menyesuaikan banyak aspek di masyarakat Indonesia ini. Berbicara soal lockdown, terminologi Indonesia tidak mengenal itu adanya karantina wilayah, tapi harus dengan kalkulasi yang sesuai, dan tidak semua negara akan baik dan berhasil dalam menghadapi COVID-19 dengan melakukan lockdown. Seperti halnya dapat kita lihat adalah negara India. Negara India belum berhasil dalam melakukan lockdown. Lalu bagaimana jika Indonesia melakukan lockdown? Apa saja dampak yang akan timbul? Tentunya akan sangat banyak dampak yang akan timbul untuk negara kita ini. Di antaranya adalah yang pertama, satu, masyarakat akan kehilangan penghasilan. Menurut Direktur KOR Peter Abdullah mengatakan bahwa jika Indonesia melakukan lockdown, dampaknya bisa dipastikan akan signifikan karena perekonomian seperti dimatikan. Banyak masyarakat khususnya yang di sektor informal akan kehilangan penghasilan. Sektor produksi akan terganggu, artinya banyak produk yang akan berkurang suplainya. Semua ini harus diantisipasi dan disiapkan solusinya. Yang kedua adalah dampak fiskal. Menurut ekonom senior Khatib Basri memandang langkah lockdown ini akan berpengaruh pada situasi ekonomi dan juga efektivitas kebijakan ekonomi fiskal. Orang akan mengurangi aktivitasnya, termasuk pergi berbelanja dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, menurut Indif Bima Yudhistira, apabila lockdown dilakukan, bahkan di Jakarta sudah dipastikan ketersediaan pangan akan terganggu. Jadi jika kita melakukan lockdown, ketersediaan pangan akan terganggu. Yang keempat adalah panic buying, yaitu ketika lockdown diumumkan, maka masyarakat yang panik ini akan menyerbu pusat perbelanjaan. Bukan hanya membeli makanan dan minuman saja, tetapi mereka juga akan membeli obat-obatan dan bahkan semua persediaan akan ludes. Yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi anjlok. Menurut Bima, driver ojek online tidak bisa bekerja, gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan, dan krisis makin cepat. Selain itu dapat kita lihat juga dari sektor pariwisata. Ya, dari sektor pariwisata ini juga menjadi dampak akibat lockdown. Karena pergerakan manusia dibatasi, hal-hal tidak penting akan dibatasi, dan tentu seperti hal rekreasi adalah aktivitas pertama yang bakal dikorbankan. Yang terakhir adalah dari sektor otomotif, yaitu ketika pergerakan terbatas, maka kebutuhan untuk membeli kendaraan bermotor tentu akan turun. Baik, Indonesia tidak melakukan lockdown tapi mengenal dengan karantina wilayah yang mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu yang pertama, satu, aspek sosial budaya. Ya, kita bisa melihat bahwa Indonesia ini memiliki kedisiplinan yang rendah dan mayoritas bergerak di bidang ekonomi. Yang kedua adalah aspek wilayah. Dapat kita lihat bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang besar, secara geografisnya besar dan memiliki berbagai pulau, bahkan ribuan ya, dan memiliki pintu perbatasan negara yang amat banyak. Dan yang ketiga adalah anggaran. Untuk menghadapi COVID-19 harus memfokuskan ulang dan realokasi anggaran. Dalam hal ini fokus utamanya adalah penanganan kesehatan, social safety net, dan stimulus usaha khususnya dalam UMKM. Baik, lalu bagaimana solusi untuk Indonesia sehingga Indonesia ini bisa menangani kasus COVID-19? Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Jokowi ya. Jadi Bapak Jokowi ini dan pemerintah Indonesia melakukan solusinya dengan cara mencari titik keseimbangan kesehatan masyarakat dengan perekonomian.
Ini Bapak Jokowi juga sempat mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam konversi pers tanggal 15 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya harap tenang, tetap produktif agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Dalam hal ini dapat kita implikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Dalam hal ini misalnya kita sebagai mahasiswa yang biasanya melakukan kuliah tatap muka diganti dengan kuliah pembelajaran jarak jauh, atau juga bisa dilakukan dengan WFH dan ibadah dari rumah. Lalu bagaimana solusi yang dilakukan oleh Indonesia berdasarkan saran ekonom? Ada dua saran. Dari yang pertama adalah Bima, bahwa lockdown harus dihindari karena pemerintah harus siapkan stok bahan makanan yang cukup, stok likuiditas bank yang kuat, karena kalau sampai ras yang repot adalah bank. Yang kedua, tindak pelaku penimbunan secara tegas dan optimalkan work from home. Yang kedua, dari Khotib Basri mengatakan bahwa program bantuan seperti PKH, BNPT, BLT, prakerja menjadi penting untuk memastikan keluarga menengah ke bawah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga adalah mengajak masyarakat agar arahan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar dan mengurangi kontak secara fisik. Keempat adalah isolasi terbatas dan benar-benar diikuti dengan kedisiplinan yang tinggi, karena virus corona ini merupakan virus yang cepat menular. Selain itu, Indonesia juga sudah menerapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, yaitu langkah-langkah yang sudah diambil adalah physical distancing, WFH, pembatalan UN, dan pembatasan kerumunan. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.